Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa semua. Selamat datang di channel Agus Susanto. Jadi kita akan membahas tentang alam ini. Mudah-mudahan bisa memberikan pengetahuan dan hiburan serta inspirasi bagi kita. Kita akan kita bahas sesuai judulnya di kali ini adalah hewan-hewan yang pergerakannya lambat atau lemot, kan begitu. Jadi sebenarnya yang menguntungkan itu yang lambat atau yang cepat. Karena di dalam lomba-lomba jarang sekali ya, kecuali yang untuk lucu-lucuan 17-an. Lomba sepeda lambat, lomba egrang lambat, kan begitu. Tapi rata-rata perlombaan ataupun yang dikerjakan itu adalah yang mencari yang cepat. Makanya di dalam Olimpiade ada Sitius, Altius, dan Fortius. Yang dicari itu yang tinggi, yang cepat, yang kuat. Nah, kan kira-kira itu. Salah satunya cepat. Ya, seneng kan kita kalau kerjaan itu cepat terlaksana. Kemudian kita gemes kalau lambat. Ya, dan agak jengkel ya kan. Padahal udah mau dimangsa, diburu, tetapi pergerakannya malah lambat. Sehingga kita, aduh, nggak enak lah melihat yang lambat-lambat. Tetapi kadang-kala ya, yang lambat kadang menguntungkan, kadang ya nasibnya nasib baik, begitu. Oleh karena itu kita bahas sekarang hewan-hewan apa saja ya, memang pergerakannya lambat. Ya, kenapa itu? Detailnya bagaimana? Kenapa lambat kan begitu? Kita dari urutan yang paling lambat di dunia dulu, langsung ini kami sampaikan ada 5 ya. Nah, kita yang dari yang paling lambat dulu. Jadi seperti yang digambar ini. Jadi eh, pemirsa, untuk yang apa namanya pertama kali paling lambat di dunia, pemegang rekor Guinness Book of Record gitu adalah kungkang. Ya, nanti yang nomor 5 ada kungkang ya, tapi ini yang kungkang atau terkenal dengan nama sloth. Nah, dengan nama sloth. Jadi hewan ini yang berasal dari Amerika Tengah maupun Selatan ini pergerakannya paling lambat di dunia hewan ini. Karena tuh ada yang menyampaikan 30 cm per menit, ada yang 2 meter per menit. Nanti lihat di video kita setelah ini kita sampaikan ini sangat lambat. Dan ini pemirsa jenisnya itu ada yang kukunya 3 ya bisa dilihat dan kukunya 2. Dan bahkan dari sejarahnya, dari temuan fosil yang ditemukan, bahwa slot ini dulu pernah sebesar gajah. Nah, sekarang eh, apa yang namanya perilakunya bagaimana, biologinya hidupnya. Nah, mereka ini arboreal, hidup di dalam hutan, nah, atau hutan bako juga ya. Nah, jadi hidupnya sebagian besar di atas pohon atau arboreal tadi. Ya, ini kenapa? Karena pergerakannya yang lambat tadi menghindari predator-predator di atas. Nah, jadi kenapa dia di atas itu salah satunya. Jadi sekarang pertanyaan yang paling inti, kenapa lambat sih? Ya kan gitu. Kenapa kalau bisa cepat, kenapa lambat? Lambatnya ini karena pengaturan dia dalam metabolismenya yang lambat. Oleh karena itu menghemat energi. Kita tahu kalau untuk awet, untuk apa itu harus dihemat. Nah, contoh ada cerita hibernasi. Kalau ini diperlambat, kalau hibernasi kan memang diem mati suri ya gitu. Kalau ini lambat. Oleh karena itu, karena ini apa? Manajemen dari metabolisme dari kungkang itu atau slot ini. Karena apa? Dia kan makan makanan santai ya, daun-daunan, apa biji di atas, ya gitu kan. Sehingga energi yang lain kurang terpenuhi, makanya pengaturannya adalah gerakannya lambat supaya tidak mengeluarkan energi yang besar. Nah, jadi itu kenapa lambat. Jadi untuk menghindari musuh-musuhnya, predator ya, mereka bisa berkamuflase dengan tumbuhnya jamur atau alge yang di dalam tubuhnya. Apa ya, tersamar oleh rimbunnya pohon yang di atas. Ini jenis-jenis kukang. Jadi
dia cara biologi gimana? Nah, dia itu pandangannya juga hitam putih, tidak berwarna ya. Tadi hidup di atas pohon. Kemudian karena lambat, dia jarang turun ke tanah karena udah lambat dan itu seminggu sekali biasanya. Itu pun kalau mau buang kotoran. Nah, selain untuk menghemat energi tadi, slot ini atau kungkang ini banyak tidurnya 15 sampai 20 jam sehari. Makanya disebut pemalas juga padahal itu pengaturan ya. Pengaturan dari metabolismenya. Nah, ini ya, kenapa lambat, kemudian bagaimana hidupnya sudah kita bahas dari kungkang atau slot yang nomor satu paling lemot di dunia ini, nah, hewannya ya sebagai hewan. Kemudian yang kedua itu adalah bintang laut atau starfish. Wah, jadi bentuknya ini kan ini invertebrata ya karena tidak ada tulangnya. Kemudian sebagian besar itu yang lengannya atau tangannya lima, tangannya lima. Meskipun ada yang sampai 40, wah itu. Jadi faktanya bagaimana? Mereka bergerak sangat lambat dan biasanya mengikuti vaskular air. Nah, kemudian ini starfish ini bintang laut ini tidak tidak punya darah dan otak. Jadi dari dia yang disebarkan air laut untuk menyerap nutrisi yang ada dan tidak punya otak juga dia. Kemudian di bawahnya lengan tadi banyak ratusan kaki-kaki yang untuk tadi merayap tadi. Nah, kemudian kalau matanya itu di setiap ujung lengan itu ada matanya meskipun tidak terang ya. Kalau dia bintang 5, 5 apa ya ada 5. Nah, kalau ada 40 ya 40 matanya. Nah, jadi mereka ini juga mempunyai kelebihan. Dia mencerna makannya di luar mulutnya bisa, luar mulutnya kecil dicengkram ya kan, dicerna di luar tubuhnya. Jadi ini beberapa informasi fakta tentang bintang laut yang pergerakannya nomor 2 lambatnya ya kan. Kemudian yang berikutnya yang akan kita bahas adalah tahu kita temui sehari-hari apa itu siput. Nah, siput ini lambat termasuk moluska, gastropoda, tentunya invertebrata. Lambat nomor 3 tadi ya karena 46 meter per jam. Lambat. Ya karena lambat ini ada beberapa spesies yang mampu hidup cukup lama 25 tahun. Hewan yang sekecil itu. Dan kalau di depan itu bisa kita lihat ada kakinya. Yang itu untuk digunakan berjalan. Ceplok terus narik yang di belakangnya. Ya, ini karena ya, siput bisa di dalam ini badannya itu yang untuk melindungi itu tadi cangkangnya itu ya nah itu. Kemudian eh, siput ini juga hampir tidak punya penglihatan dan pendengaran yang baik. Dia yang paling kuat adalah penciumannya. Nah, dan perlu diketahui bahwa siput juga mempunyai gigi loh. Giginya banyak, rata-rata sekitar 14.000 gigi. Ada yang sampai 20.000 gigi. Jadi ini informasi tentang siput. Nah, berikutnya yang nomor 4, kura-kura. Oh, kura-kura ninja, bukan ya, kura-kura turtle lah gitu. Ini termasuk yang lambat, tahu sendiri. Kura-kura apalagi membawa rumahnya ya kan. Tetapi dengan begitu, meskipun lambat dia untuk menghindari lawan-lawannya, dengan adanya rumahnya itu tahan. Rata-rata hidupnya bisa sampai 80 sampai 100 tahun. Bahkan yang di Galapagos, pelajaran dulu SMA ya kan, itu sampai 326 tahun. Nah, jadi ini bukan binatang amfibi meskipun ada dua jenis, kura-kura darat dan kura-kura air. Jadi tempurungnya itu merupakan bagian dari struktur tubuhnya, sehingga dia tidak bisa keluar. Nah, oleh karena itu dia termasuk hewan tua ya. Kalau di samping karena termasuk reptil, hewan tua termasuk dibandingkan yang lain-lain. Kemudian jenis kelaminnya gimana itu tergantung waktu mengeram, waktu keluar telurnya itu. Jadi kalau suhunya bukan diramnya, itu suhunya 30 derajat nanti akan menetas menjadi betina. Tapi kalau lebih dingin 25 derajat jantan. Ini informasi dari kura-kura. Nah, kura-kura dalam perahu, kura-kura tidak tahu. Nah, kayak gitu. Yang terakhir
Yang mirip yang pertama adalah tentunya namanya kukang. Ya. Kukang ini karena yaitu pemalu, tadi kita karena lambat disebut pemalas, nggak betul juga. Karena ini memang termasuk yang relatif lambat. Nah, memang tidak selambat yang awal-awal tadi ya. Dan ini ada jenisnya itu kukang Jawa, kukang Sumatera, kukang Kalimantan. Yang besarnya ya dari kecil yang besar dari kukang Jawa, kukang Sumatera, kukang Kalimantan. Dan aktifnya pada malam hari, pemirsa, nokturnal makanya. Karena ini juga makan dari buah-buah yang matang. Dan sebagai faktanya selain lambat adalah kukang ini adalah berbisa. Ya, kalau gigit juga kalau pas kena taringnya juga bisa pemirsa. Jadi eh, itu pemirsa fakta-fakta dari hewan yang lemot, yang lambat pergerakannya, tetapi punya mekanisme untuk pertahanan diri, untuk bertahan dari serangan-serangan musuhnya, predatornya, nah, gitu, sehingga mempunyai self defense yang relatif bagus untuk menghindari mara bahaya tentunya. Demikian pemirsa informasi yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.